Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi soal-soal pretest PPG dalam jabatan, terutama untuk guru kelas SD. Video kali ini merupakan bagian yang keempat ya, bagi Bapak Ibu guru yang belum sempat menonton video yang bagian 1, 2, 3, bisa menontonnya melalui tautan yang saya sematkan dalam kolom deskripsi. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian jangan lupa untuk aktifkan loncengnya sehingga tidak ketinggalan video bermanfaat selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama-sama beberapa contoh soal yang akan saya bahas dalam video kali ini. Soal pertama, suku keempat dan suku ke-9 suatu barisan arit matematika berturut-turut 110 dan 150. Suku ke-30 barisan tersebut adalah titik-titik 308, 318, 326, atau 344. Ingat rumus dasar dari barisan arit matematika ya. UN sama dengan A plus N-1 dikali B, di mana UN merupakan suku ke N, kemudian A yaitu suku ke 1 atau suku pertama, sedangkan B adalah bedanya. Dari soal bisa kita simpulkan bahwa U9 sama dengan A plus dalam kurung 9 dikurangi 1 kali B, sehingga karena suku ke 9 itu 150 sama dengan A plus 8B. Kita simpan dulu untuk persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, U4 atau suku keempat sama dengan A plus dalam kurung 4 min 1 kali B. 110 sama dengan A plus 3B. Kita kurangkan saja, akan menjadi 40 sama dengan 5B, sehingga bedanya ketemu 8. Kita substitusikan bedanya atau B-nya 8 ke persamaan 1. 150 sama dengan A plus 64. Nah, kita tulis 64 nya ini didapat dari 8 kali 8 ya, 8B berarti 8 kali 8. A sama dengan 150 dikurangi 64, hasilnya 86. A nya sudah ketemu 86, B nya ketemu 8, sehingga kita bisa mencari U ke 30 yaitu A plus dalam kurung 30 min 1 kali B, sehingga 86 ditambah 29 dikali 8, hasilnya 318. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Harga 2 koper dan 5 tas adalah Rp600.000, sedangkan harga 3 koper dan 2 tas adalah Rp570.000. Harga sebuah koper dan tas adalah titik-titik. Ini pilihan jawabannya 240.000, 210.000, 330.000, atau 390.000. Kita misalkan untuk koper itu X dan tas itu Y, sehingga dari pernyataan 2 koper dan 5 tas 600.000 bisa kita rumuskan menjadi 2X plus 5Y sama dengan 600.000. Kemudian 3 koper dan 2 tas 570.000, 3X plus 2Y sama dengan 570.000. Kita berikutnya hilangkan untuk variabel X nya dengan cara menyamakan bilangan atau angka di depan variabel X. Ini biar sama, pernyataan 1 kita kalikan 2, pernyataan 2 kita kalikan pernyataan 1 kita kalikan 3, pernyataan 2 kita kalikan 2, sehingga didapatkan hasil 6X plus 15Y sama dengan Rp1.800.000. 6X plus 4Y sama dengan Rp1.140.000. Kita kurangi sehingga didapatkan hasil 11Y sama dengan Rp660.000, Y sama dengan Rp60.000.
Kita substitusikan ke salah satu pernyataan atau persamaan. Kita ganti Y-nya menjadi 60.000. Kita ambil yang 2X plus 5Y sama dengan 600.000 ya. Kita ganti Y-nya dengan 60.000 sehingga didapatkan hasil 2X plus 300.000 sama dengan 600.000. 2X sama dengan 600.000 dikurangi 300.000, hasilnya 300.000, sehingga X-nya ketemu 150.000. Sehingga untuk kopernya harganya 150.000 dan tasnya 60.000. Kita jumlahkan keduanya, hasilnya 210.000 rupiah. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya. Jumlah dua bilangan sama dengan 20. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 75, maka bilangan-bilangan tersebut adalah titik-titik. 4 dan 16, 5 dan 15, 6 dan 14, atau 8 dan 12. Kita misalkan untuk bilangan pertama yaitu A, bilangan yang kedua itu B. Dari pernyataan pertama atau kalimat pertama bisa kita rumuskan A tambah B sama dengan 20. Maka B-nya B sama dengan 20 dikurangi A. Kemudian kalimat yang kedua, hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 75. A kali B sama dengan 75. Nah, kemudian B-nya kita ganti dengan 20 dikurangi A, sehingga A kali dalam kurung 20 dikurangi A sama dengan 75. 20A dikurangi A kuadrat sama dengan 75. 20A dikurangi A kuadrat dikurangi 75 sama dengan 0. Ini bisa kita tulis negatif A kuadrat ditambah 20A kali 75 sama dengan 0. Nah, kita upayakan untuk A-nya biar tidak negatif ya. Caranya tinggal dikali negatif 1. Maka diperoleh hasil A kuadrat dikurangi 20A ditambah 75 sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita faktorkan. Ini akan menjadi A dikurangi 5 atau A min 5 dikali A min 15. Caranya bagaimana? Caranya adalah bilangan berapa yang kalau dikalikan hasilnya 75. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 20. Nah, tentu saja angka tersebut adalah negatif 5 dan negatif 15. Ini akan menjadi A min 5 sama dengan 0, sehingga A-nya sama dengan positif 5. Kemudian yang A negatif 15 sama dengan 0, atau A dikurangi 15 sama dengan 0, sehingga A-nya sama dengan 15, karena pindah ruas ya. Sehingga kedua bilangan tersebut adalah 5 dan 15. Kita lanjutkan soal berikutnya. Novi mengendarai mobil dari kota Semarang menuju Blora dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Ima mengendarai mobil dari Blora menuju Semarang dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak kota Semarang dan Blora 125 km, mereka berangkat pada pukul 7, maka pukul berapa mereka akan berpapasan? Pukul 8, 8.15, 8.25, atau pukul 9. Ini mencari waktu ya, waktu berpapasan. Itu rumusnya jarak dibagi kecepatan. Nah, kecepatannya ada dua, kita jumlahkan. Jaraknya 125, kecepatannya kita jumlahkan menjadi 100, sehingga didapatkan hasil atau waktunya adalah 1,25 jam. 1,25 jam itu artinya 1 jam lebih 15 menit. Bukan 1 jam lebih 25 menit ya. Tapi 1 jam 15 menit. 15 menit didapatkan dari 0,25 dikali 60. Hasilnya 15 menit. Jadi mereka akan bertemu atau berpapasan pada pukul
tinggal jumlahkan 07 ditambah 1 jam 15 menit, hasilnya pukul 8.15 atau yang B. Soal berikutnya, sebuah bak mandi diisi air mulai pukul 07.20 sampai dengan pukul 07.50 dengan debit air 10 liter per menit. Berapa liter volume air dalam bak mandi tersebut? 30.000, 3.300 atau 30. Ini mencari volume. Volume sama dengan debit kali waktu. Debitnya 10 liter per menit dikali waktunya 30 menit ya. Ini karena satuannya biar sama, antara satuan yang di debit dan di waktu harus sama, yaitu menit-menit. Kita kalikan menjadi 300 liter. Jawabannya yang E. Soal berikutnya, selisih umur seorang ayah dan anak pertamanya 26 tahun. Jika 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya 20 tahun, maka umur ayah 2 tahun yang akan datang adalah titik-titik tahun. 40, 38, 35 atau 42. Kita misalkan untuk X itu ayah, Y itu anak. X dikurangi Y sama dengan 26. Maka ini akan menjadi X sama dengan 26 ditambah Y. Y-nya pindah ruas ya, sebelah kanan sama dengan menjadi positif. X sama dengan 26 plus Y. Kemudian untuk X plus Y dikurangi 10 sama dengan 40. Ini didapatkan dari pernyataan jika 5 tahun yang lalu jumlah umur mereka atau umur keduanya 40 tahun. 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya yaitu 40 tahun. Berarti jumlah umur keduanya X plus Y. Karena 5 tahun yang lalu 5 tahunnya ayah dan 5 tahunnya anak, berarti dikurangi 10. Karena yang lalu ya, 5 tahun yang lalu 5 miliknya anak, 5 miliknya ayah, jadi 10. X plus 10 dikurangi X plus Y dikurangi 10 sama dengan 40. Nah, kita substitusikan untuk X yang tadi sama dengan 26 plus Y ya. Kita ganti X-nya menjadi 26 plus Y. Nah, 26 plus Y dikurangi 10 sama dengan 40. Sehingga didapatkan 2Y sama dengan 40 dikurangi 26. Nah, 26-nya menjadi negatif karena pindah ruas, ditambah 10 sama pindah ruas yang tadinya negatif 10 sekarang menjadi positif 10. 2Y sama dengan 24, maka Y-nya sama dengan 12, yaitu umurnya anak ya. Karena ukuran hanya 12, X-nya sama dengan 26 plus Y, berarti 26 ditambah 12. Ayahnya yaitu 38. Yang ditanyakan adalah umur ayah 2 tahun yang akan datang, sehingga tinggal tambah 2. Hasilnya 40 tahun. Soal berikutnya, Ali memerlukan 10 buku yang terdiri dari buku matematika dan buku IPA. Harga setiap buku matematika 5.000 dan buku IPA 6.000. Ali membayar ke 10 buku itu uang Rp50.000. Maka buku matematika yang dimiliki oleh
maka rata-ratanya menjadi 6,70. Nilai siswa yang ditambahkan adalah titik-titik 6,1, 7,1, 8,1 atau 9,1. Dari soal itu ada dua keadaan ya. Keadaan yang pertama, kita bisa cari jumlah nilainya 7 kali 6,5. Nah, 6,5 sama dengan 6,50 ya, atau 50. 6,50 kali 7 hasilnya 45,5. Kemudian keadaan yang kedua yaitu setelah anak ke-8 itu ditambahkan nilainya. Jadi jumlah nilainya 8 kali 6,7 hasilnya 53,6. Nah, sehingga nilai siswa yang ditambahkan adalah tinggal dikurangi saja. Keadaan yang kedua dikurangi keadaan yang pertama, hasilnya 8,1. Kemudian soal yang berikutnya, Budi akan membuat ember tanpa tutup berbentuk tabung terbuat dari seng dengan tinggi 24 desimeter. Jika ember tersebut dapat menampung air 3.696 desimeter kubik, maka bahan seng yang harus disediakan adalah titik-titik desimeter persegi. Nah, ini pilihan jawabannya 862, 1210, 1020 atau 682. Soal tersebut artinya menanyakan luas permukaan tabung tanpa tutup. Langkah pertama kita cari R-nya dulu ya, atau jari-jari tabung itu, jari-jari ember itu ya. V sama dengan luas alas kali tinggi tabung. V-nya luas alas itu, maka luas alas sama dengan volume dibagi tinggi tabung. 3.969 dibagi 24 hasilnya 154. Ini luas alasnya 154. Karena alasnya itu berbentuk lingkaran, maka luas alas sama dengan pi r kuadrat. 154 tadi ya luas alasnya ya, maka untuk R kuadratnya sama dengan luas alas dibagi Pi sama dengan 154 dibagi 22/7. Kita jadikan perkalian, 154 dikali dibalik ya, 7/22. R kuadratnya 49, maka R nya tinggal diakar, akar 49 yaitu 7. R nya 7 desimeter. Kita cari luas seng sama dengan luas alas ditambah luas selimut karena tanpa tutup. Nah, luas alasnya 154, kemudian luas selimutnya itu kita gunakan rumus 2πr kali T. Ingat, luas selimut tabung rumusnya 2 kali Pi kali R kali T. Sehingga 2 kali 22/7 kali 7 kali 24, ketemunya 1056. Nah, sehingga luas sengnya 154 ditambah 1056 hasilnya 1210 ya, jawabannya yang B. Ya, demikian beberapa soal yang saya bahas yang berhubungan dengan soal matematika. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi belajar bagi Bapak Ibu dalam mempersiapkan untuk menghadapi pretest atau seleksi PPG dalam jabatan untuk tahun 2025. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.